Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erwin Fernanda Sudrina. Saya dari mahasiswa Prodi Pendidikan Matematika Universitas PGRI Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan berkenaan dengan media pembelajaran interaktif, yaitu Lektora, dengan materi fungsi kuadrat. Langsung ke materi. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang fungsi kuadrat. Sebelumnya kita membuka aplikasi Lektora 19 dulu sebelum masuk ke program. Mohon maaf, ini sedang loading, jadi agak sedikit lama untuk membuka aplikasi Lektora 19. Nah, untuk tampilan pertama Lektora 19 akan seperti ini, dan nanti kita harus pilih yang create new title sebelum masuk ke Lektora 19. Nah, kita bisa pilih select item sini terus. Tapi sebelumnya saya di sini juga sudah mempersiapkan materinya, yaitu yang berkenaan dengan fungsi kuadrat. Nah, seperti ini tampilannya. Terus nanti untuk lebih jelasnya bisa kita tampilkan ke preview. Nah, di sini untuk langsung saja pembahasan dari fungsi kuadrat. Untuk kompetensi dasarnya sendiri ada menjelaskan fungsi kuadrat dengan menggunakan tabel dan persamaan dan grafik. Kita bisa lihat ini. Terus lanjut ke materi. Untuk materi, fungsi kuadrat adalah suatu persamaan dari variabel yang mempunyai pangkat tertinggi 2. Fungsi ini berkaitan dengan persamaan kuadrat. Bentuk umum persamaan kuadrat adalah ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Sedangkan bentuk umum dari fungsi kuadrat adalah fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c, dengan a, b merupakan koefisien dan c adalah konstanta. Serta fungsi kuadrat fx dapat juga ditulis dalam bentuk y, atau y sama dengan ax kuadrat plus bx plus c, dengan x adalah variabel bebas dan y adalah variabel terikat, sehingga nilai y tergantung pada nilai x dan nilai-nilai x tergantung pada area yang ditetapkan. Nilai y diperoleh dengan memasukkan nilai-nilai x ke dalam fungsi. Lanjut untuk materi yang selanjutnya, yaitu ada sifat-sifat grafik fungsi kuadrat. Untuk sifat grafik fungsi kuadrat sendiri, untuk grafik terbuka y sama dengan ax kuadrat plus bx plus c, dapat terbuka ke atas maupun ke bawah apabila sifat ini ditentukan oleh nilai a. Apabila nilai a kurang dari 0, maka grafik akan terbuka ke bawah. Untuk gambarnya seperti ini. Terus untuk yang a lebih dari 0, maka grafik akan terbuka ke atas. Lanjut. Next. Untuk sifat yang kedua, yaitu titik puncak. Untuk grafik kuadrat mempunyai titik puncak atau titik balik. Jika grafik terbuka ke bawah, maka titik puncak adalah titik maksimum. Jika grafik terbuka ke atas, maka titik puncak adalah titik minimum. Untuk yang ketiga, sumbu simetri. Sumbu simetri membagi grafik kuadrat menjadi 2 bagian, sehingga tepat berada di titik puncak. Karena itu letaknya pada grafik y sama dengan ax kuadrat plus bx plus c berada pada x sama dengan min b per 2a. Untuk yang keempat, ada titik potong sumbu y. Grafik y sama dengan ax kuadrat plus bx plus c memotong sumbu y di x sama dengan 0. Jika nilai x sama dengan 0 disubstitusikan ke dalam fungsi, diperoleh y sama dengan c, maka titik potong berada
di 0, C, atau untuk lebih tepatnya seperti ini, 0, C. Untuk yang kelima, titik potong sumbu X. Grafik kuadrat akan memotong sumbu X di Y sama dengan 0, sehingga membentuk persamaan AX kuadrat plus BX plus C. Akar-akar dari persamaan tersebut adalah absis dari titik potong. Oleh karena itu, nilai diskriminan atau D berpengaruh pada keberadaan titik potong sumbu X sebagai berikut. Jika D lebih dari 0, grafik memotong sumbu X di dua titik. Untuk yang kedua, jika D sama dengan 0, grafik menyinggung sumbu X. Untuk yang terakhir, jika D kurang dari 0, grafik tidak memotong sumbu X. Jika digambarkan akan sebagai berikut, yaitu kalau misalkan grafik memotong sumbu X, D lebih dari 0, dan sebagainya. Untuk lebih tepatnya. Lanjut untuk yang selanjutnya, yaitu ada latihan soal. Untuk latihan soal sendiri sebagai berikut, yaitu untuk fungsi kuadrat yang tidak memotong sumbu X adalah A. Y sama dengan X kuadrat min 5X min 14. B. Y sama dengan X kuadrat min 25. C. Y sama dengan 2X kuadrat plus 5X plus C. Dan D. Y sama dengan 3X kuadrat min 7X plus 5. Untuk pembahasannya, sesuai dengan materi awal tadi, ada ketentuannya, yaitu untuk D lebih dari 0, maka memotong sumbu X di dua titik, dan untuk D sama dengan 0 itu akan menyinggung sumbu X di satu titik, dan yang terakhir itu ada D kurang dari 0, tidak memotong sumbu X. Dan di sini untuk soalnya ada penjelasan tidak memotong sumbu X, maka langsung saja ke pembahasan. Untuk yang A, untuk nilai Y sama dengan X kuadrat min 5X min 14, untuk nilai A sama dengan 1, B sama dengan min 5, dan C sama dengan min 14. Untuk nilai diskriminannya sama dengan B kuadrat min 4 dikalikan A dikali C, atau sama dengan min 5 kuadrat dikurangi 4 kali 1 dikalikan negatif 14. Untuk hasilnya sendiri sama dengan, untuk hasilnya yaitu 81, atau memotong di dua titik. Sesuai dengan ketentuan yang ada di atas, bahwa kalau misalkan D lebih dari 0, maka memotong sumbu X di dua titik. Untuk yang B, Y sama dengan X kuadrat negatif 25. Untuk nilai A sama dengan 1, B sama dengan 0, dan C sama dengan negatif 25. Untuk nilai D sama dengan 0 kuadrat kurangi 4 kali 1 dikali negatif 25. Untuk hasilnya sama dengan D sama dengan 100, atau memotong di dua titik. Untuk yang C, Y sama dengan 2X kuadrat ditambah 5X ditambah 3. Untuk nilai A sama dengan 2. Untuk B sama dengan 5. Dan C sama dengan 3. Untuk nilai D-nya sama dengan 5 kuadrat dikurangi 4 dikali 2 dikalikan 3. Untuk hasilnya D sama dengan 1, atau memotong di dua titik. Untuk yang D, Y sama dengan 3X kuadrat dikurangi 7X ditambah 5. Untuk nilai A sama dengan 3, B sama dengan negatif 7, dan C sama dengan 5. Untuk nilai D sama dengan negatif
7 kuadrat dikurangi 4 dikali 3 dikali 5. Untuk hasilnya D sama dengan negatif 11. Dan sesuai dengan ketentuan yang tadi, untuk D kurang dari 0, maka hasil dari D atau D sama dengan negatif 11 tidak memotong sumbu X. Jadi, berdasarkan soal di atas, untuk fungsi kuadrat yang tidak memotong sumbu X, untuk jawabannya yaitu D. Y sama dengan 3X kuadrat negatif 7X ditambah 5. Lanjut untuk kembali ke home. Terus untuk profil saya lebih lengkapnya lagi ada di sini, yaitu Erdin Fernanda Sutisna, nama lengkap saya. Untuk NPM ada di sini juga. Untuk tempat tanggal lahir Sleman 29 Maret 1999. Untuk alamat Keronggan 2 Triangle Gamping Sleman. Yang mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jangan lupa like dan subscribe channel saya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.